Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkawati, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar II, Prodi Hukum Keluarga Islam. Dosen pengampu yaitu Ustazah Dr. Zainab Abdullah LC MTHI. Baiklah teman-teman, dalam video ini saya akan membahas mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, pertama-tama kita harus tahu apa sih itu iman. Iman secara bahasa adalah percaya atau membenarkan. Sedangkan secara istilah, iman adalah kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan melalui perbuatan. Jadi, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya kita percaya dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasulnya yang bertujuan untuk menjadi pedoman bagi umat manusia. Nah, pembahasan selanjutnya kita akan bahas mengenai kitab dan suhuf. Apa sih kitab? Kitab adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para nabi atau rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Sedangkan yang dimaksud dengan suhuf adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para nabi ataupun rasul yang berupa pujian-pujian, zikir, dan nasihat-nasihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surah Al-A'la ayat 18 dan 19 yang berbunyi, Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa, yang artinya sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu suhuf Ibrahim dan Musa. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai persamaan kitab dan suhuf. Apakah persamaannya? Kitab dan suhuf pada hakikatnya adalah sama, yaitu wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi ataupun rasul pilihannya. Yang kedua, mengenai perbedaan kitab dan suhuf. Apakah saja itu? Yang pertama, kitab, yaitu wahyu Allah yang diturunkan kepada para rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidupnya. Sedangkan suhuf, wahyu Allah yang diberikan kepada para rasul maupun nabinya dan tidak wajib diajarkan kepada manusia. Yang kedua, isi kitab lebih lengkap dan sempurna daripada suhuf. Yang ketiga, kitab dibukukan sedangkan suhuf tidak dibukukan. Yang keempat, kitab merupakan mukjizat yang diturunkan kepada para nabi dan rasul yang jumlahnya sebanyak 2, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Karena isi Al-Quran itu tentang akidah, syariat, muamalah. Sedangkan suhuf gambaran wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi yang berisikan pujian-pujian, zikir, dan nasihat-nasihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Fa'anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran dan membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Baiklah, sekarang kita akan membahas lebih lanjut mengenai kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita imani. Yang pertama itu kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada sekitar abad ke-12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat ini diturunkan di Bukit Sinai dan dalam bahasa Ibrani. Pokok-pokok isi kitab Taurat ada 10 hukum, yaitu yang pertama, kewajiban mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, larangan menyembah patung dan berhala. Yang ketiga, larangan menyebut Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sia-sia. Memuliakan hari Sabtu, menghormati orang tua, larangan membunuh sesama manusia tanpa alasan yang jelas, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, dan larangan mengambil hak orang lain.
Nah, yang kedua yaitu Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, seorang raja bangsa Israel di Kanaan, sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Zabur berisi mazmur, yaitu nyanyian pujian kepada Tuhan yang melukiskan tentang nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada Nabi Daud dan tentang syariat dan hukum Nabi Daud, mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Musa dalam kitab Taurat. Yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad pertama Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awalnya menggunakan bahasa Suryani. Kitab Injil merupakan pedoman hidup bagi kaum Nabi Isa alaihissalam, yakni kaum Nasrani. Secara umum, kitab Injil berisi tentang yang pertama yaitu perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang wajib disembah dan diibadahi. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, menjelaskan bahwa kelak setelah Nabi Isa alaihissalam akan datang Rasul terakhir dan tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat manusia di seluruh dunia. Kitab Al-Quran diturunkan sekitar abad ke-7 Masehi, turun di Gua Hira, puncak bukit Jabal Nur di kota suci Mekah. Kandungan pokok Al-Quran yaitu pertama tentang akidah atau keyakinan seperti mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, meyakini malaikat dan lain sebagainya. Yang kedua, akhlak atau budi pekerti seperti pembinaan mengenai akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Yang ketiga, ibadah berkaitan dengan tata cara beribadah seperti salat, zakat dan sebagainya. Yang keempat, muamalah berkaitan dengan tata cara berhubungan dengan manusia dan makhluk lainnya. Yang kelima yaitu tentang tarikh atau sejarah, kisah-kisah orang-orang terdahulu dan umat-umat terdahulu. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur selama kurang waktu 23 tahun yang terbagi menjadi dua periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah yakni ayat-ayat dan surah-surah yang diturunkan di Mekah yang lazimnya berisi tentang akidah. Yang kedua, periode Madinah yakni ayat-ayat dan surah-surah yang diturunkan di Madinah atau setelah Nabi hijrah yang lazimnya berisi mengenai syariat, hubungan sosial atau muamalah dan pembinaan masyarakat Islam. Keistimewaan Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab sebelumnya, yaitu pertama, tidak pernah mengalami perubahan, kedua, terpelihara kemurniannya sehingga akhir zaman, yang ketiga, tak akan ada satupun makhluk yang dapat menandingi kehebatan Al-Quran, yang keempat, memuat petunjuk tentang segala aspek kehidupan manusia. Yang kelima, mengoreksi segala kekeliruan kitab-kitab sebelumnya akibat penyelewengan. Yang keenam, telah tertulis sejak zaman Rasulullah masih hidup. Yang ketujuh, memiliki gaya bahasa yang sangat tinggi. Yang kedelapan, berlaku hingga hari kiamat dan bagi seluruh umat manusia di seluruh dunia. Yang kesembilan, selalu memuliakan akal pikiran serta menggunakannya sebagai dasar dalam memahami kandungannya. Yang ke-10, memandang hakikat manusia adalah sama. Yang 11, memadukan antara ilmu, iman, dan keyakinan. Yang ke-12, menjanjikan kebahagiaan dunia dan akhirat bagi yang mengamalkannya. Yang ke-13, membacanya sebagai ibadah dan pahala, baik yang mahir maupun yang belum. Selanjutnya sebagai mukjizat Nabi dan Rasul yang terbesar. Dan yang terakhir sebagai obat dan rahmat bagi orang yang beriman.
Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, kita akan membahas cara beriman kepada Al-Quran. Caranya yang pertama yaitu meyakini jika Al-Quran itu benar-benar wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan karangan dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu meyakini jika isi dari Al-Quran dijamin kebenarannya tanpa ada keraguan sedikit pun. Yang ketiga, mempelajari, memahami, dan mencoba menghayati isi dari kandungan Al-Quran. Yang keempat, mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Caranya bagaimana? Yang pertama, meyakini jika kitab-kitab tersebut benar-benar wahyu Allah Subhanahu wa taala dan bukan karangan dari para rasul. Yang kedua, meyakini akan kebenaran isinya. Nah, pembahasan terakhir kita dalam video ini yaitu mengenai hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Apa saja hikmahnya? Yang pertama yaitu meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus para rasul dan nabi untuk menyampaikan risalahnya. Yang kedua, hidup manusia menjadi tertata karena adanya hukum yang bersumber pada kitab suci. Yang ketiga, yaitu termotivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban-kewajiban agama seperti tertuang dalam kitab suci Al-Quran. Yang keempat, yaitu menumbuhkan sikap optimis karena telah dikaruniai petunjuk hidup dari Allah Subhanahu wa taala untuk meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Yang kelima, yaitu terjaga ketakwaannya dengan selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangannya. Baiklah teman-teman, cukup sekian pembahasan kita dalam video ini mengenai iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat di dalam video ini. Jika ada perkataan yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan jika ada kata-kata yang salah itu datangnya dari pribadi saya sendiri. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.